ada 3 makna penting yang terkandung dalam proses muhasabah. Yang pertama, muhasabah harus kita jadikan sebagai media pembelajar buat kita. Dengan muhasabah kita harus menjadi sosok yang penuh dengan belajar dan haus dengan belajar. Orang yang rajin melakukan muhasabah sesungguhnya merupakan sosok pembelajar dan dituntut untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang hayatnya. Dalam Al-Quran banyak sekali kisah dan pelajaran yang kita bisa petik sebagai media supaya kita muhasabah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran orang-orang yang berakal sehat. Dalam Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya, merinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kamu yang beriman. Hadirin Allah, sosok pembelajar sejatinya adalah sosok yang senantiasa berfikir dan berfikir sehingga ia mampu mengakumulasikan diri ilmunya yang didapat untuk diamalkan sebagai bagian dari bakti atas ilmu yang dimilikinya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Tidak lain karena orang-orang yang memiliki ilmu inilah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi. Orang-orang yang berilmu bisa merancang arah perubahan sosial dan masa depan. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirinullah, muhasabah yang kedua adalah harus kita jadikan ikhtiar untuk lebih baik di masa yang akan datang. Muhasabah mengandung makna perlunya kita reorientasi untuk masa depan. Tujuan evaluasi diri adalah untuk kelebihbaikan kita di masa depan. Ada 2 dimensi masa depan, yaitu masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Sebagaimana surat Al-Hasyr di atas yang saya bacakan, yang merupakan fondasi tentang visi masa depan. Visi besar seorang muslim adalah menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin rahimakumullah, dunia sesungguhnya adalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balagun fil akhirah atau ilal akhirah. Karena itu kehidupan dunia tidak boleh kita tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya Allah supaya kamu beruntung. Hadirin Allah, oleh karena itu di dunia ini kita dituntut untuk mampu menciptakan masa depan. Dengan mampu menciptakan masa depan berarti kita akan menjadi penentu kecenderungan perubahan dunia. Bukankah misi rahmatan lil alamin sesungguhnya adalah sebuah misi mulia untuk menciptakan tatanan perubahan menuju kelebihbaikan dan kemajuan. Hadirin rahimahullah, muhasabah yang ketiga harus mampu mendorong kita untuk menjadi insan yang berprestasi. Muhasabah akan mendorong kita untuk menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, dan motivasi untuk terus berprestasi karena terus berupaya belajar dari masa lalu untuk lebih
kelebihbaikan di masa depan. Orang yang berprestasi sungguhnya adalah mereka yang mau belajar dari masa lalu untuk lebih baik di masa yang akan datang. Baik belajar dari pengalamannya sendiri maupun belajar dari pengalaman orang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hadirullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan satu inspirasi kepada kita bahwa memanfaatkan, memaksimalkan momentum adalah bagian dari cara kita untuk tetap eksis dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu Allah akan senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita atas nikmat yang sudah kita dapatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.